Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Rifaida Indriani dengan NIM 251080201121. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi yaitu diferensial fungsi sederhana. Sebelum kita masuk lebih jauh tentang diferensial fungsi, kita harus mengetahui dulu apa itu diferensial. Jadi, diferensial turunan atau derivatif adalah alat matematika yang mengukur seberapa cepat suatu variabel berubah ketika variabel lainnya berubah sedikit. Jadi, dalam ilmu ekonomi, diferensial ini digunakan untuk menganalisis yang pertama, bagaimana harga mempengaruhi permintaan, lalu yang kedua ada seberapa besar tambahan biaya dari satu unit produksi, lalu yang ketiga ada titik keuntungan maksimal perusahaan, dan yang terakhir ada respon penawaran terhadap perubahan harga. Lalu di sini saya menampilkan analogi sederhananya, di mana jika harga bahan bakar mobil naik 500 perak, maka diferensial ini mampu memprediksi apakah harga mobil akan turun banyak ataukah sedikit, seperti itu. Oke, selanjutnya di sini ada elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan ini ya mengukur seberapa sensitif konsumen dalam merespon perubahan harga. Jadi di sini ada elastis satuan dan inelastis. Di mana elastis itu konsumen sangat sensitif terhadap harga. Misal, kita membeli sepatu di luar negeri dengan di dalam negeri, itu sangat berbeda harganya. Karena yang pertama ini faktor impor yang mempengaruhi dari luar negeri ke dalam negeri. Lalu yang kedua ada bea cukai atau biaya tambahan impor barang dari luar negeri ke dalam negeri. Itu yang membuat harga produk asli dari luar negeri ini lebih murah dibeli langsung di luar negeri dibandingkan dibeli di dalam negeri atau dibeli di Indonesia. Lalu yang kedua ada elastis satuan. Elastis satuan ini perubahan harga dan permintaan proporsional di mana pendapatan total perusahaan tetap sama meski harga naik atau turun. Misalnya, harga bahan di perusahaan, maksudnya perusahaan membeli bahan di luar. Lalu harganya ini yang biasanya dibeli dengan jumlahnya standar atau biasa gitu, ini tiba-tiba melonjak atau menaik. Tapi perusahaan ini masih tetap menjual dengan harga yang sama. Itu namanya elastis satuan. Lalu yang ketiga ada inelastis. Inelastis ini yaitu konsumen tidak terlalu peduli dengan perubahan harga. Ini contohnya seperti BBM, listrik, dan beras. Kayak misalnya kita membeli, emang itu barang utilitas yang setiap bulannya harus dikeluarkan. Jadi harga tidak mempengaruhi konsumen untuk tidak membeli karena itu emang suatu kebutuhan. Tadi beras, seperti yang sudah saya jelaskan di awal, beras itu termasuk kebutuhan pribadi yang emang harus dipenuhi. Jadi kalau setiap bulannya harga beras naik, konsumen akan tetap membelinya. Dan jika harga listrik naik setiap bulannya, konsumen akan tetap membayar karena emang itu sudah tanggungan setiap bulannya dan sudah tagihan setiap bulannya. Seperti itu. Selanjutnya di sini ada elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran ini adalah yang mengukur seberapa cepat dan besar produsen merespon perubahan harga dengan menyesuaikan jumlah barang yang ditawarkan ke pasar. Lalu di sini ada faktor penentu elastisitas penawaran. Yang pertama ada kapasitas produksi. Pabrik dengan kapasitas besar bisa menambah output dengan cepat saat harga naik. Lalu yang kedua ada waktu produksi. Di sini ada contohnya yaitu kelapa sawit.
di mana dalam proses pembuatan kelapa sawit ini memerlukan waktu produksi yang cukup lama, dan ini cenderung inelastis. Lalu yang ketiga ada stok dan inventory. Jadi jika produsen punya stok besar, penawaran mudah ditambah. Lalu yang terakhir ada biaya produksi. Jadi jika biaya tetap rendah, produsen lebih mudah menambah produksi. Lalu di sini ada contoh nyatanya. Yang pertama ada beras. Beras itu termasuk inelastis. Karena tadi sudah dijelaskan di awal bahwa ini suatu kebutuhan yang emang tidak mempengaruhi konsumen dalam harga. Jadi kalaupun harganya naik, maka konsumen tetap akan membeli. Lalu yang kedua ada perumahan. Perumahan ini inelastis. Jadi dalam proses pembangunan rumah ini butuh waktu berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun dalam proses pembuatannya. Lalu ada tekstil. Ini termasuk ke elastis. Oke, selanjutnya di sini ada biaya marginal atau marginal cost. Biaya marginal adalah tambahan biaya yang harus dikeluarkan perusahaan untuk memproduksi satu unit tambahan. Jadi di sini ada rumusnya, yaitu MC atau marginal cost sama dengan DTC per DQ sama dengan TCQ. Lalu di sini ada marginal cost menurun. Jadi di mana produksi makin efisien terjadi saat bahan baku dibeli dalam jumlah besar atau diskon volume, maka tenaga kerja semakin terampil. Lalu yang kedua, jika MC naik, produksi mulai tidak efisien, mesin mulai aus, umur mahal, bahan baku langka, dan petanda produksi perlu dievaluasi. Jadi di sini malah kebalikannya ya guys. Jadi marginal cost itu menurun, itu malah dia produksinya malah lebih efisien. Jika marginal cost-nya naik, malah dia mulai tidak efisien. Lalu di sini ada cara menghitung marginal cost. Kita langsung aja masukin rumusnya. Di sini ada marginal cost sama dengan DCG sama dengan 20 tambah 4. Ini 20 ditambah 4, ini dari 2 tambah 2, 4 Q. Lalu Q-nya ada 10. Jika Q-nya 10 pasang, ini 10 pasang, maka hasilnya 4 kali 10 ditambah 20. Jadi hasilnya 4 kali 10, 40 ditambah 20 jadi 60.000. Maka hasilnya 60.000. Selanjutnya di sini ada penerimaan marginal revenue. Penerimaan marginal adalah tambahan pendapatan yang diperoleh perusahaan dari penjualan satu unit tambahan. Di sini ada rumusnya, yaitu marginal revenue sama dengan DTR per DQ sama dengan TRQ. Lalu di sini ada aturan produksinya, di mana marginal revenue lebih besar dari marginal cost, maka tambahan produksi setiap unit memberi untung. Jika marginal revenue lebih kecil dari marginal cost, maka kurangi produksi dan biaya lebih besar dari pendapatan. Yang terakhir, jika marginal revenue sama dengan marginal cost, maka titik optimal dan keuntungan maksimum sudah tercapai. Lalu di sini ada contoh soal dari usaha kafe. LTR Q sama dengan 50 Q dikurang 0,5 Q kuadrat. Lalu penerimaan marginalnya yaitu MR sama dengan TRQ sama dengan 50 dikurangi Q. Jadi di sini ada saat kafe menjual 30 cangkir,
maka MR-nya sama dengan 50 dikurangi 30 dari cangkirnya, yaitu 50 dikurangi 30, yaitu hasilnya 20.000 per cangkir. Lalu jika marginal cost-nya 15.000, maka masih untung. Untungnya yaitu 5.000 dari penjualan per cangkirnya. Lalu terus produksi hingga marginal revenue-nya bisa sama dengan marginal cost dan akan disebut titik optimal di 35 cangkir. Seperti itu. Oke, selanjutnya di sini ada contoh soal dari biaya dan penerimaan marginal. Jadi di sini diketahui yaitu perusahaan konveksi Maju Jaya memiliki biaya total sama dengan 200 ditambah 30 ditambah Q kuadrat dan fungsi permintaan yaitu 100 dikurang Q kuadrat. Dan di sini disuruh mencari biaya marginal, penerimaan marginal, dan jumlah produksi optimal. Jadi di sini dikerjakannya dengan secara bertahap, kita satu-satu supaya paham. Jadi di sini mulai dari biaya marginal. Biaya marginalnya yaitu 200 ditambah 30Q ditambah Q kuadrat, dan rumus dari marginal cost-nya yaitu DTC per DQ, maka MC-nya yaitu 30 ditambah 2Q. 20 ditambah 2Q. Jadi biaya tambahannya yaitu 30 ditambah 2Q per unit dari biaya marginal. Lalu di sini ada penerimaan marginal. Nah, penerimaan marginalnya itu yang ada 100 dikurang 2Q. Dimana P dikali Q sama dengan 100 dikurang 2Q. Itu TR-nya ada sama dengan 100Q, jadi dikurang 2Q kuadrat. 2Q kuadratnya dapat dari ini. Q sama Q. Jadi Q kuadrat, maka hasilnya segini MR dikurang sama dengan 100 dikurang 4Q. Lalu di sini yang terakhir menghitung produksi optimal, di mana MR sama dengan MC, yang tadi rumusnya yang sudah saya jelaskan di awal. Tinggal masukin aja dari biaya marginal dan penerimaan marginalnya untuk mencari jumlah produksi optimalnya. Tadi biaya marginalnya yaitu 32 tambah 2Q, sedangkan penerimaan marginalnya itu 100 dikurang 4Q. Jadi 100 dikurang 4Q sama 30 ditambah 2Q. Lalu tinggal dikurang sama ditambah 100 dikurang 30 hasilnya 70 dan 4 ditambah 2 hasilnya 6. Jadi 70 dibagi 6 pindah ruas, hasilnya yaitu 11,67 dan dibulatkan menjadi 12 per unit, yang 12 per unit optimal. Seperti itu. Lalu di sini ada kesimpulan dari pembahasan yang sudah saya jelaskan, yaitu elastisitas permintaan ini membantu penjual menentukan apakah menaikkan harga justru merugikan omset atau tidak. Lalu di sini ada elastisitas penawaran, di mana menentukan seberapa cepat industri bisa merespon peluang pasar baru
Lalu yang ketiga ada biaya marginal. Ini tadi menjawab satu unit produksi ini apakah masih menguntungkan atau tidak. Lalu ada penerimaan marginal, yaitu penerimaan marginalnya itu menentukan titik optimal berhenti produksi saat marginal revenue sama dengan marginal cost. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.